Bab 241. Mengejutkan semua orang. Harley Ye memutar tangannya untuk mengeluarkan pedang-pedang Qi Xiao dan pedang di kedua tangannya diayunkan, lalu membentuk formasi pedang pertahanan. Segera, pedang energi itu terus menyerang formasi pedang pertahanan Harley Ye, yang menimbulkan percikan api. Meskipun energi pedang itu tidak terlihat, tapi kekuatannya sangat kuat, di mana dalam waktu 3 tarikan napas, retakan muncul di formasi pedang pertahanan Harley Ye. Akhirnya pada detik kelima, formasi pedang pertahanan Harley Ye hancur di tempat dan ini adalah pertama kalinya formasi pedang pertahanannya dihancurkan oleh orang lain. Nancy Ji menjentikkan tangannya dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk cahaya pedang yang kuat, yang juga menyerang ke arah Aaron Zhou. Cahaya pedang itu menembus udara dan menembak lurus ke arah Harley Ye. Harley Ye memiliki mata dan tangan yang cepat, di mana pedang Qi Xiao langsung digantikan oleh pedang Tian Ke, kemudian ditebas ke arah depannya. 3 cahaya pedang itu mengenai pedang Tian Ke, membuat suara logam bertabrakan dan memicu percikan api yang terang. Pedang Tian Ke bersenandung sebentar, namun sangat kuat dan tidak bisa ditembus oleh cahaya pedang itu. Namun meskipun begitu, kedua tangan Harley Ye juga dibuat mati rasa dan darah di dalam tubuh bergejolak. Pedang itu, di tengah kehampaan, Fuya mengelus jenggotnya dan menatap pedang Tian Ke di tangan Harley Ye. Setelah memikirkannya, dengan tidak yakin dia menatap Teresa Donghuang, yang berada di sampingnya, berharap mendapat jawaban pasti darinya. "Tebakanmu benar," Teresa Donghuang berkata dengan santai, "itu adalah pedang penting orang itu." Rupanya begitu. Fuya akhirnya paham dan cahaya ilahi yang tak dapat dijelaskan melintas di matanya. Saat keduanya sedang berbicara, Harley Ye yang berada di bawah, sekali lagi dipukul mundur oleh cahaya pedang 3 warna. "Giliranku," Harley Ye meraung, lalu memegang pisau emas di tangannya sambil bergerak menuju Nancy Ji dengan cepat. Bahkan energi astral saja dibuat hancur hingga berkeping-keping, lalu tiba di depan Nancy Ji yang berjarak 5 kaki di depannya. Pada saat ini, Harley Ye tiba-tiba mengambil langkah maju, lalu berbalik dan melompat sambil memegang pisau emas di kedua tangan dan menebas ke arah gunung. Tebasan 8 penjuru. Segera, cahaya pedang emas besar dan mendominasi itu muncul, yang memiliki kekuatan untuk menebas gunung. Wow! Tebasan 8 penjuru klan siluman. Teresa Donghuang yang berada dalam kehampaan tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak dan ada riak di matanya yang indah. Bisa-bisanya anak ini menyembunyikan teknik rahasia seperti ini. Sesuatu yang bisa membuatnya begitu kagum, apalagi orang lain, kecuali sejumlah orang yang tidak benar-benar tahu bahwa Harley Ye menyembunyikan ilmu pedang yang begitu mendominasi. Kembali melihat ke atas panggung lagi, Nancy Ji menatap cahaya pisau emas yang turun dari langit, sedikit mengernyit dan segera memetik senar dengan cepat. "Buka untukku!" Harley Ye berteriak dan menebas kepala Nancy Ji. Sejak awal dia sudah melihat misteri teknik rahasia Guqin milik Nancy Ji, yang menggunakan suara itu untuk memadatkan kekuatan yang tak terlihat. Nancy Ji diselimuti oleh kekuatan semacam ini, jadi bila ingin meneruskan pertarungan, maka dirinya harus menghancurkan kekuatan ini terlebih dahulu. Kenyataan membuktikan bahwa dirinya benar, karena Nancy Ji sudah bermain piano dengan cepat untuk memperkuat pertahanan. Segera, suara tabrakan logam terdengar dan Harley Ye terpukul mundur ke belakang, merasa seolah-olah sedang menyerang pada pelat baja yang keras. Banyak orang menyadari sesuatu, karena jelas tidak ada apapun di atas kepala Nancy Ji, tetapi tebasan dominan Harley Ye menemui rintangan yang kuat. Jelas, ada sesuatu yang misterius di langit yang tak terlihat. Lagi, Harley Ye berteriak lagi,
mengayunkan pisau lagi, energi sejati mengalir ke dalamnya dan cahaya pisau yang lebih kuat dikerahkan ke bawah lagi. Kali ini, lagi-lagi adalah suara benturan logam yang sangat keras. Mungkin kekuatannya terlalu mendominasi, sehingga bahkan muncul retakan di panggung pertandingan. Buka untukku. Karena gagal membelah momentum itu, Harley mengayunkan pedang emas untuk ketiga kalinya dan tebasan 8 penjuru menebas dengan kuat. Kali ini, kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Nancy Ji ditebas olehnya dengan pisau dan suara Gukin yang menakutkan tampaknya sedikit dikalahkan, bahkan kekuatannya juga mengalami penurunan. Pedang emas di tangan Harley sepertinya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari tebasan 8 penjuru, sehingga benda itu patah di tempat. Pada saat yang sama, Harley membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Chi Xiao, lalu energi sejati dituangkan ke dalamnya. Energi pedang yang cukup banyak itu bersatu dengan sempurna. Dia seperti angin, bahkan hingga tidak terlihat bayangannya, dan pedang panjang di tangannya ditebas menembus udara, lalu menimbulkan petir. Kekuatannya tak tertandingi. Teknik Feng Shen. Lagi-lagi banyak orang yang tercengang, dia bahkan bisa mengerahkan teknik Feng Shen Yogini. Saat ini, Andreas Yang dan yang lainnya menatap Yogini. Yogini juga melihat panggung pertandingan dan dia sedikit menyipitkan mata, dengan keraguan dan seruan di matanya, lalu menggelengkan kepalanya ringan dan hanya mengatakan 4 kata, "Bukan aku yang mengajarinya." Dari panggung pertandingan terdengar suara adu pedang. Nancy Ji sudah dipaksa untuk berdiri, menyingkirkan Gukin, lalu mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah, menghindar dan melangkah mundur. Gerakannya sangat misterius. Tapi meskipun begitu, dia juga sulit untuk melarikan diri dari serangan Harley. Pedang itu tak tertandingi dan seutas benang polos jatuh dari panggung pertandingan. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah benang polos yang menutupi pipi Nancy Ji. Pada saat benang polos jatuh, menunjukkan wajah Nancy Ji yang sangat cantik, tapi pada wajah tak tertandingi itu ada luka tipis dari pedang. Dia bahkan bisa melukai tubuh Xuanling. Semua orang ngeri melihat luka pedang tipis di pipi Nancy Ji. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka, karena tubuh Xuanling, Nancy Ji telah mengalahkan 3 murid pewaris dengan kecapi, lalu sekarang metode rahasia tidak hanya telah rusak, tetapi juga terluka oleh serangan pedang Harley. Master Suci, sudah 3 ronde. Dalam kehampaan, Xuan Chen memandang Teresa Donghuang sambil tersenyum. "Aku sudah melihatnya." Teresa Donghuang berkata dengan marah, "Aku tidak menyangka bahwa aku bisa salah juga, tapi jangan senang terlalu cepat, karena dia belum tentu bisa bertahan hingga 10 ronde." Saat keduanya berbicara, Harley di bawah memuntahkan seteguk darah. Hanya 1 detik sebelum dia hendak menusuk Nancy Ji, dia terkena kekuatan misterius di sekitar tubuh Nancy Ji dan karena kekuatan misterius itulah pedangnya menyimpang dari lintasan, lalu hanya menyisakan lekas pedang tipis di pipi Nancy Ji. Tapi, tentu saja, ketika dia melihat Nancy Ji, matanya sedikit menyipit. Karena dia melihat bekas pedang dangkal di pipi Nancy Ji mengeluarkan darah, tapi tak lama kemudian darah yang meluap itu mulai mengalir kembali dan luka bekas pedang itu pulih sepenuhnya hanya dalam 1 tarikan napas. Kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Harley sangat takjub pada kemampuan penyembuhan Nancy Ji. "Kamu benar-benar bukan Harley yang dulu lagi." Nancy Ji menatap Harley dengan tenang, auranya meningkat dengan cepat dan dia dikelilingi oleh dewa-dewa suci, seperti makhluk abadi yang sempurna. "Kamu juga," Harley berkata ringan, lalu mundur dengan tajam, kemudian menebaskan pedang di sisi diagonal, karena Nancy Ji yang masih jauh pada beberapa saat yang lalu, saat ini sudah muncul di sampingnya. Ini sebanding dengan teknik terlarang.
Harley Ye merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Jika dia tidak melihatnya sebelumnya, dia pasti sudah terluka parah sekarang. Bersambung. Bab 242. Kekuatan tempurnya mencapai puncaknya. Ketika Harley Ye merasa ngeri, dia hanya melihat sebuah bayangan muncul di depannya. Ketika dia akan menembak, dia sudah diserang oleh sebuah telapak tangan dan sebelum mendarat, selusin kelopak tak terlihat telah menembak, masing-masing meninggalkan luka di tubuhnya. Teknik yang aneh. Harley Ye menggertakkan giginya, tetapi penglihatannya tidak bisa mengikuti kecepatan Nancy Ji. Formasi pedang Big Dipper. Pada saat kritis, Harley Ye mengayunkan pedang Cixiao untuk membentuk formasi pedang Big Dipper. Dia hanya bisa menggunakan formasi pedang Big Dipper dan pertahanan energi astral terlebih dahulu untuk menstabilkan posisinya dan melakukan serangan pembalasan. 9 jari roh surga. Tak lama kemudian, suara acuh tak acuh Nancy Ji terdengar dari panggung pertandingan. Segera, Nancy Ji menunjukkan bentuk tubuhnya, dengan dewa yang menempel di jarinya, yang dikelilingi oleh 3 warna cahaya dan 1 jari seperti cahaya ilahi, yang datang dari kejauhan. Formasi pedang Big Dipper terbuka, bahkan energi astral hancur seperti tahu dan bahu Harley Ye tertusuk di tempat. Jari yang mendominasi. Harley Ye melangkah mundur dan membagi pikirannya menjadi 2 kegunaan, mencoba menekan 3 warna cahaya yang ditinggalkan jari Nancy Ji di tubuhnya. 3 warna cahaya itu sangat aneh, karena dia bisa berpisah dan bergabung, lalu bergerak di dalam tubuhnya, menghancurkan meridian tulang Harley Ye. 9 jari roh surga. Sebelum Harley Ye bisa menstabilkan sosoknya, Nancy Ji menembak lagi segel besar tangan giok. Mighty Dragon. Harley Ye tiba-tiba berhenti, menghentakkan Anah dengan 1 kaki dan dengan bantuan pantulan dari panggung pertandingan, dia seperti bola meriam yang diiringi oleh suara naga yang kuat, seperti sebuah bayangan naga emas. Teknik rahasia Mighty Dragon Clan Barbar. Teresa Donghuang, yang berada dalam kehampaan, terkejut lagi ketika Harley Ye melakukan teknik rahasia Mighty Dragon. Ketika dia terkejut, 9 jari roh surga telah bertabrakan dengan bayangan Mighty Dragon. Gelombang suara yang menakutkan membuat banyak murid menutupi telinga mereka. Terlebih lagi, hidung mereka yang dibuat terkejut di tempat mengeluarkan darah serta kepala mereka juga berdegung. Ketika melihat ke arah panggung pertandingan lagi, Nancy Ji tidak bergerak, tapi Harley Ye sudah dipukul mundur dan memuntahkan darah lagi. Kesenjangan ini tidak biasa. Bino Sangguan dari keluarga Sangguan menghela nafas. Mereka bukan dari kelas yang sama. Tong Situ membelai janggutnya. Kamu harus tahu bahwa Nancy Ji bukan hanya tubuh Xuanling, dia juga alam Zhen Yang. Bukankah ini adalah kesenjangan ranah yang cukup besar? Meski begitu, dia sudah harus merasa bangga bisa bertahan 3 ronde di tangan Nancy Ji. Ketika beberapa orang sedang berbicara, Harley Ye yang berada di panggung pertandingan kembali dipukul mundur oleh Nancy Ji. Ketika mendarat, dia membuat jejak kaki yang dalam, darah di dalam tubuhnya bergejolak dan seteguk darah menyembur keluar. Memaksa aku untuk menggunakan semua kekuatanku, ya. Harley Ye menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengepalkan tinjunya dan semua kekuatannya berkumpul di pergelangan tangannya dengan gila. Segera, suara dengungan keras datang dari pergelangan tangannya. Bila dilihat lebih dekat, itu berasal dari gelang Yuying Kixing. 7 bintang semuanya menyala dan di bawah pengaruh seluruh tubuh Harley Ye, gelang Yuying Kixing itu meledak. Gelang Yuying Kixing. Tuan Suge menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia mengenali apa yang dihancurkan oleh Harley Ye. Kakek Suge, apa itu gelang Yuying Kixing? Yona Sangguan memandang Tuan Suge dengan rasa ingin tahu.
Ini adalah semacam gelang yang membantu orang untuk berkultivasi dan telah disempurnakan secara khusus. Tuan Suge berkata perlahan, di atasnya ada 7 bintang, lalu di setiap bintang mewakili berat 250 kg dan satu bintang yang menyala itu artinya 250 kg. 2 bintang adalah 500 kg dan seterusnya. Bila 7 bintang maka berarti adalah 1750 kg. Sialan, Tong Situ tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ini berarti bahwa sejak pertandingan 3 sekte hingga sekarang, Harley Ye selalu bertarung dengan membawa bobot 1750 kg. Ini menakutkan sekali. 1750 kg. Yona Sangguan jelas juga terkejut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bisa-bisanya aku tidak menyadari pada sebelumnya. Anak ini, wajah Desi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Membawa bobot seberat 1750 kg, apakah anak ini sudah gila? Terjadi keributan di tempat itu. Jelas, selain Tuan Suge, banyak orang juga mengenal gelang Yuying Kixing. Sebelumnya, mereka juga melihat dengan jelas 7 bintang menyala di bayangan gelang Yuying Kixing. Dengan membawa bobot seberat 1750 kg, dia mengalahkan Rizky Sue, melukai Yosef Bai, membuat Reinhard Hua cacat dan bertahan selama 3 ronde dalam pertarungan bersama Nancy Ji. Dia hanya seorang alam Ren Yuan, tapi bisakah dia jangan begitu menakutkan? Dia sepertinya sudah akan melawan langit. Apakah dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertempuran dengan Reinhard? Ken Cheng yang duduk di kursi tinggi, meskipun wajahnya muram, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Tindakan Harley Ye berhasil membuatnya terkejut, karena dia tahu persis apa artinya dari 1750 kg bagi seorang alam Ren Yuan. Kakak, kamu tidak melepaskan gelang Yuying Kixing Harley Ye. Len Sichu memandang Feng Sichu dengan heran. Aku kira kamu sudah melepaskannya sejak dulu. Feng Sichu juga menatap Len Sichu dengan terkejut. Keduanya saling berhadapan dalam keterkejutan, membuat Andreas Yang dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka tidak tahu bahwa Harley Ye telah bertarung dengan membawa bobot 1750 kg. Aku benar-benar buta. Teresa Donghuang tanpa sadar menggosok alisnya dalam kekosongan. 1750 kg, CK. Fuya dan Xuan Cheng juga berdecak. Ketika semua orang tenggelam dalam keterkejutan, suara gemeretak gelang Yuying Kixing terdengar pada panggung pertandingan. Segera, pecahan dari gelang Yuying Kixing jatuh di atas panggung pertandingan dan setiap kepingan terasa sangat berat. Ketika retakan itu jatuh, itu langsung membuat retakan pada panggung pertandingan. Raungan terdengar dari panggung pertandingan, di mana suara itu datang dari tubuh Harley Ye. Setelah melepas gelang Yuying Kixing, auranya tiba-tiba berlipat ganda, kecepatan dan kekuatannya semua telah disublimasikan pada saat yang sama. Rambut hitam panjangnya melayang di atas angin, armor energi astral juga lebih dari 2 kali lipat ketebalannya, serta tubuhnya juga diselimuti oleh petir hitam. Kekuatan yang telah lama hilang. Harley Ye mengepalkan tinjunya dengan erat dan merasakan kepercayaan diri yang kuat dari tinjunya. Di matanya yang dalam, ada cahaya seperti bintang di matanya. Setelah melepas beban, seluruh tubuhnya menjadi ringan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kekuatan yang ditekan sejak lama akhirnya keluar dan aura yang keluar dari tubuh terbakar seperti api. Di sisi yang berlawanan, Nancy Ji melihat perubahan Harley Ye, jejak kejutan melintas di matanya yang indah, tetapi itu hanya kejutan sesaat dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Majulah. Harley Ye yang berada di puncak kekuatan tempurnya, berteriak keras, menghancurkan lempengan batu yang keras dengan satu langkah dan bergegas menuju Nancy Ji dengan sangat cepat, hingga tidak terlihat.
Nancy Ji juga bergerak dan kecepatannya tidak kalah dengan kecepatan Harley Y. Bersambung.